Duan Fei yang kemampuannya secara signifikan tiba-tiba meningkat, kini telah membuat lawannya benar-benar berada di posisi yang terpojokkan. Duan Fei yang lalu menahan pergerakan lawan dengan menancapkan tangannya menggunakan pedang. Vampir itu pun lantas menjerit kesakitan seraya berkata bahwa dirinya akan membunuh Zhao Zeng. Namun, Zhao Zeng pun lalu membungkam mulut vampir tersebut menggunakan tangannya, yang sekaligus skill D4 ability-nya diaktifkan. Hitungan mundur untuk keberhasilan D4 ability lalu dimulai. 50 detik, 40 detik, 30 detik, 20 detik, 10 detik, dan pada akhirnya menggunakan skill D4 ability secara terus-menerus pada lawan selama 1 menit pun berhasil. Yang juga Duan Fei lalu berhasil membuka kemampuan vampir. Selain itu, dikarenakan lawan yang diserap merupakan bos dari zombie rank E, maka Duan Fei juga berhak mendapatkan 500 poin evolusi dan juga mendapatkan Mysterious Energy Orb. Vampir yang seluruh kekuatannya serta energi kehidupannya telah sepenuhnya diserap, kini hanya tinggal menyisakan tubuh yang kering kerontang. Dan Duan Fei yang pada saat sebelumnya di tubuhnya dipenuhi oleh pola bergaris dari pohon evolusi, kini secara perlahan mulai memudar. Teriakan kemenangan pun sontak terdengar dari seluruh orang-orang shelter, dan mereka sangat tidak menyangka bahwa ternyata mereka bisa menang. Dan itu semua benar-benar seperti sebuah keajaiban. Ayo, kita temui pahlawan kita. Baik tuan, ajak Komandan Lo kepada Cao Silong. Pahlawan, kerja bagus. Terima kasih karena kau telah melindungi kami dan juga shelter. Duan Fei yang mendengar sorakan dari orang-orang ternyata tidaklah menyadari dengan apa yang terjadi. Di saat ia bertanya apakah kita benar-benar telah menang, tiba-tiba Duan Fei lalu terjatuh dan tak sadarkan diri. Sontak hal tersebut membuat semua orang panik dan mereka tidak mengetahui dengan apa yang terjadi pada pahlawannya. Mereka pun lalu sesegera mungkin memanggil petugas medis untuk segera menolongnya. Di alam bawah sadarnya Duan Fei yang sedang berjalan sembari bertanya-tanya di mana dirinya berada. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara yang memanggil dirinya dengan sebutan kakak. Dan di saat ia menoleh ke arah suara tersebut, ternyata itu adalah Xinyu. Xinyu, apakah itu benar-benar kamu? Kamu bisa berdiri sekarang. Xinyu, jangan takut, aku akan datang untuk menolongmu. Namun di saat Duan Fei akan berjalan mendekati Xinyu, tiba-tiba langkahnya terhenti. Ternyata ada akar-akar pohon yang menjerat kakinya. Dirinya yang tidak bisa berjalan mendekati Xinyu. Lalu ia meminta kepada Xinyu untuk berjalan mendekatinya. Maaf kakak, aku tak bisa melakukannya. Xinyu, tunggu. Jangan pergi. Kumohon padamu, jangan tinggalkan aku. Katakan padaku, di mana kamu? Aku akan pergi dan menyelamatkanmu sekarang juga. Tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Saat ini, kamu belum cukup kuat. Kamu harus menjadi lebih kuat. Aku akan menunggumu, kakak. Dan Xinyu pun lalu menghilang dari hadapan Duan Fei. Duan Fei yang terbangun sembari memanggil-manggil nama adiknya. Dirinya pun lalu tersadar bahwa dirinya kini sudah berada di rumah sakit. Jadi, itu semua hanyalah mimpi. Gelombang zombie yang telah selesai ditangani. Mengapa aku tak memiliki ingatan mengenai hal itu? Ah, lupakan. Aku harus bertemu dengan orang itu dan menanyakan tentang situasi saat ini. Sekarang aku perlu mengkonfirmasi situasi pohon evolusiku terlebih dahulu. Karena itu lebihlah penting, ucap Duan Fei yang kini telah mampu menenangkan dirinya. Tempat berpindah ke tempat pohon evolusi. Duan Fei yang baru saja memasuki tempat itu, tiba-tiba dirinya disambut dengan banyak sekali notifikasi. Dan dengan notifikasi segitu banyaknya, dirinya pun merasa bahwa hal itu akan memerlukan waktu lumayan banyak. 30 menit kemudian, akhirnya Duan Fei selesai membuka semua notifikasi tersebut. Diketahui isi dari notifikasi tersebut berisi hal-hal yang ia dapatkan ketika gelombang zombie,
yang mana cara memperoleh hal tersebut dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe membunuh. Dengan membunuh zombie-zombie dari gelombang zombie tersebut, dirinya berhasil mendapatkan lebih dari 10.000 poin evolusi. Yang kedua adalah Devour Ability. Dengan melahap banyak kemampuan, hal tersebut juga telah banyak memicu munculnya notifikasi. Namun, kebanyakan adalah kemampuan tingkat F yang tidak berguna, dan juga kebanyakan masih berupa fragmen yang belum mencukupi untuk diaktifkan. Dan yang ketiga adalah tipe harta karun. Dengan membunuh monster tingkat rare, akan memberikannya kesempatan untuk memperoleh harta karun, dan hal tersebut berhasil ia dapatkan ketika mengalahkan bos gelombang zombie yang merupakan monster rank E. Dan harta karun pertama yang ia dapatkan adalah Energy Orb, yang mana setelah Energy Orb tersebut diaktifkan, Duan Fei memperoleh Universal Ability Fragment, yang mana 20% dari Universal Ability Fragment akan mampu meningkatkan beberapa kemampuan sebanyak 20%. Dan bagi Duan Fei, hal tersebut merupakan peningkatan yang tak terbayangkan. Karena dengan hal tersebut, maka ia akan mampu mengumpulkan kemampuan dalam tingkatan yang lebih cepat. Sebenarnya, Duan Fei sangatlah merasa kecewa, karena pada awalnya ia mengira akan mampu berevolusi ke rank E. Namun sosok di hadapannya kini seperti sosok yang perfeksionis, dengan Duan Fei yang kebanyakan hanyalah menyerap inti gen tingkatan sampah. Semua itu hanya dibuangnya, dan hanya energi murni saja yang diserap. Karena hal itulah Duan Fei pun gagal untuk berevolusi. Meskipun dirinya telah gagal berevolusi, namun dirinya masih bisa meningkatkan stat miliknya. Saat ini, dengan dirinya yang memiliki stat strength level 5, agility level 5, prop level 5, dan mental spirit level 3, dirinya pun lalu harus mempertimbangkan baik-baik stat mana yang harus ditingkatkan terlebih dahulu. Dengan poin evolusinya yang berjumlah 10.158, dirinya lalu meningkatkan stat strength dan ability-nya terlebih dahulu. Lalu, mengingat pada saat gelombang zombie sebelumnya dirinya mengalami kekurangan mental spirit, dirinya pun lalu meningkatkan mental spiritnya menjadi level 4. Kini, semua poin evolusinya sudah sepenuhnya ia pakai. Dan lalu, untuk universal fragment yang ia dapatkan, dirinya memilih untuk tidak memakainya terlebih dahulu dan akan memikirkannya nanti di saat ia mendapatkan kemampuan tingkat tinggi. Dan dirinya pun lalu keluar dari sistem pohon evolusi. Singkat cerita, Duan Fei yang sedang menatapi langit senja seorang diri. "Kau sudah sadar?" sapa seseorang yang lalu memecahkan lamunan Duan Fei. "Pahlawan kita telah bangun, tapi apa yang dia lakukan di tempat ini?" "Jangan panggil aku seperti itu. Panggil saja aku Duan Fei seperti sebelum-sebelumnya." "Kau tidak suka menjadi pahlawan. Kini kau adalah pahlawan shelter. Beberapa orang bahkan memanggilmu Warlord. Jika ini di masa lalu, mungkin aku akan suka dengan gelar itu. Namun, pada saat aku benar-benar mendapatkannya, lalu aku tersadar bahwa betapa besar tanggung jawab yang seorang pahlawan miliki. Aku bahkan tidak bisa melindungi adikku. Lalu kualifikasi seperti apa yang membuatku pantas menjadi seorang pahlawan? Maaf karena tiba-tiba berkata hal seperti itu. Ngomong-ngomong, berapa lama aku sudah tak sadarkan diri?" "Kau tak sadarkan diri selama 3 hari. Semua orang mengkhawatirkanmu, terutama Komandan Lo. Dia bahkan setiap waktu selalu mengunjungimu. Aku pasti telah membuat kalian kerepotan. Jadi ini sudah 3 hari. Tidak masalah." Siake yang lalu memandang raut wajah Duan Fei seperti sedang memikirkan banyak hal, lalu bertanya, "Apa kau akan pergi meninggalkan shelter?" "Ya, aku akan pergi meninggalkan tempat ini. Aku perlu menjadi lebih kuat dan mencari Xinyu." Beberapa saat kemudian, terlihat Duan Fei sedang datang ke ruangannya Komandan Wo. Dirinya yang mengetahui bahwa Komandan Wo sangatlah memperhatikannya ketika ia tak sadarkan diri. Ia pun lalu mengucapkan terima kasih padanya. Setelah Duan Fei duduk dan lalu bercerita mengenai kesehatannya yang telah membaik,
dirinya pun mengatakan alasan utama menemui Komandan Law saat ini, yaitu untuk mengetahui perkembangan penelitian obat Gen. Komandan Law lalu mengatakan bahwa pada saat Duan Fei tak sadarkan diri, dirinya telah mencoba mengecek ke dalam lab, dan terlihat bahwa obat-obatan Gen telah selesai dibuat, dan saat ini sedang tahap penyuntikan pada manusia. Mendengar hal tersebut, Duan Fei pun lalu merasa lega, dan ia pun berkata, "Syukurlah, kalau begitu aku jadi bisa pergi dengan tenang." "Pergi? Saudara Duan Fei, apa kau berniat pergi dari shelter?" tanya Komandan Law yang sangat terkejut dengan niat dari Duan Fei. Duan Fei lalu mengingatkan kembali Komandan Law mengenai alasan utama ia datang ke shelter. Dikarenakan tujuannya di shelter telah selesai, jadi dirinya akan melanjutkan perjalanan untuk mencari adiknya. Dan menurutnya, pada saat obat-obatan Gen telah berhasil dibuat, maka ia sangat yakin jika kedepannya shelter menghadapi situasi sulit lagi, maka orang-orang di shelter pasti akan mampu menghadapinya. Komandan Law yang juga berharap demikian, lalu menanyakan tujuan Duan Fei selanjutnya, dan juga menawarkan bantuan padanya. Duan Fei lalu menjawab bahwa tujuannya selanjutnya adalah kota Qinchuan. Dirinya ke tempat itu untuk menginvestigasi serta menemukan bukti keberadaan adiknya. Dan selain itu, Duan Fei pun juga merasa bahwa gelombang zombie sebelumnya ada kaitannya dengan kota tersebut. Komandan Law yang sangatlah terkejut dengan tujuan Duan Fei selanjutnya. Dirinya lalu bertanya apakah Duan Fei telah memikirkan baik-baik mengenai rencananya. Komandan Law lalu menceritakan bahwa kota Qinchuan sudah sepenuhnya runtuh dan telah ditinggalkan semenjak hari kehancuran terjadi. Dan saat ini sudah tak ada satupun orang yang berani mendekati tempat tersebut. Jadi tak ada satu orang pun yang tahu mengenai kondisi kota itu. Dan menurutnya, sangatlah berbahaya bagi Duan Fei untuk pergi ke tempat itu. "Komandan Law, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku perbuat," ucapnya meyakinkan Komandan Law. Duan Fei sangatlah mengetahui mengenai betapa berbahayanya tempat itu. Namun di kehidupan sebelumnya ia telah mendengar bahwa di Qinchuan terdapat sebuah reruntuhan. Dengan dirinya yang yakin bahwa reruntuhan tersebut masihlah ada, jadi ia benar-benar bertekad untuk pergi ke tempat tersebut. Sepertinya kau benar-benar bertekad akan pergi ke tempat itu." "Baiklah, aku mengerti. Tolong tunggu sebentar," ucap Komandan Law yang lalu ia beranjak dari kursinya dan lalu pergi untuk menelpon seseorang dari ruangan lab. Singkat cerita, setelah pembicaraan di telepon yang berlangsung selama 5 menit. "Baiklah, ayo Duan Fei, aku akan mengajakmu ke tempat itu." Duan Fei yang tidak mengerti dengan tempat yang dimaksud, Komandan Law pun lalu menjawab bahwa tempat itu adalah lab penelitian. Dan dirinya juga mengatakan bahwa di saat gelombang zombie berakhir, dirinya telah meminta Profesor Jian untuk membuatkan sebuah senjata spesial untuk Duan Fei. Karena bagaimana bisa seorang warlord shelter tidaklah memiliki senjata yang bagus. Jadi setidaknya dengan senjata itu Duan Fei dapat membawanya untuk menuju kota Qinchuan. Dengan begitu rasa kekhawatiran Komandan Law dapat sedikit berkurang. Duan Fei yang terdiam sesaat dengan ucapan dari Komandan Law, lalu berkata, "Baiklah, aku akan menerima tawaran tersebut." Dalam perjalanan Duan Fei dan Komandan Law yang menuju lab penelitian, Komandan Law yang menanyakan kapan rencana Duan Fei akan pergi. Duan Fei pun lalu mengatakan bahwa ia akan segera pergi setelah dirinya menerima senjata yang akan diberikan. Ia haruslah bergegas dikarenakan dirinya harus segera menyelamatkan Xing Yu. Tiba-tiba Duan Fei dikejutkan oleh suara teriakan orang-orang dari luar gedung. Duan Fei yang melihat orang-orang sedang berkerumul lalu menanyakan kepada Komandan Law mengenai apa yang sedang mereka lakukan. Komandan Law lalu menerangkan bahwa mereka sedang melakukan kompetisi penentuan peringkat level. Meskipun obat-obatan Gen telah berhasil dibuat, akan tetapi periode awal untuk memberikan obat tersebut sangatlah penting. Jadi mereka harus melakukan kompetisi untuk menentukan siapa prioritasnya.
Komandan Lo juga berencana membagi orang-orang terbangkitkan menjadi 3 berdasarkan tugas dan tipenya. Yang pertama, tim pertahanan. Mereka bertanggung jawab dalam keamanan shelter, tetap tinggal dan menjaga markas. Yang kedua, tim pemburu. Yang satu ini cukup unik. Mereka membagi tim mereka lagi menjadi beberapa tim kecil, yang mana tugas mereka adalah menghabisi zombie serta monster bermutasi, serta mengumpulkan sumber kebangkitan. Dan yang ketiga adalah Super Warrior Team. Tim tersebut kebanyakan berisikan orang-orang yang berasal dari kepemimpinannya Guan Zonghua. Mereka juga merupakan orang-orang yang telah bertarung bersama Duan Fei dalam gelombang zombie sebelumnya. Memiliki kemampuan pertarungan tingkat tinggi, dan mereka juga adalah sosok terkuat di dalam shelter. Dan Duan Fei pun cukup terkesima mengetahui bahwa ternyata Komandan Lo mampu bertindak cepat dan membuat perencanaan hanya dalam waktu yang singkat. Keberadaan Duan Fei yang sedang mengawasi orang-orang yang bertanding ternyata disadari oleh mereka. Mereka sangat senang dikarenakan Duan Fei masihlah baik-baik saja. Lalu bersama-sama mereka memanggil Duan Fei dengan sebutan Warlord. Komandan Lo yang lalu mengajak Duan Fei untuk melanjutkan perjalanan. Orang-orang benar-benar terlihat sangat bersemangat. Itu benar-benar membuatku merasakan sangat malu. Kau telah menyelamatkan semua orang. Bukannya aku melebih-lebihkan. Namun tanpamu, shelter pasti telah dihancurkan. Sekarang, kau berencana untuk pergi. Mereka pasti akan merasa sangat kecewa. Duan Fei yang lalu merespon ucapan Komandan Lo dengan perasaan tak enak hati. Komandan Lo pun lalu langsung tertawa dan berkata pada Duan Fei bahwa dirinya hanyalah sedang bercanda. Singkat cerita, sampailah mereka di lab penelitian. Mereka yang disambut oleh Profesor Jian, lalu mereka diajak untuk mengikutinya. Hingga saat mereka sampai di depan mesin berbentuk tabung besar, Profesor pun lalu membuka mesin tersebut dan terlihat sebuah benda berbentuk kubus di dalamnya. Benda tersebut dinamakan Memory Metal. Profesor Jian mengatakan bahwa benda tersebut dibuat berdasarkan dengan Sky God Armor milik Komandan Lo, dan Duan Fei pun lalu diminta untuk memasukkan kemampuannya ke dalam benda tersebut. Baiklah, aku akan mencobanya, ucap Duan Fei yang lalu dirinya memasukkan sedikit skillnya ke dalam benda tersebut. Dan tak selang lama kemudian, benda itu pun terlihat terurai dan lalu berubah menjadi sepasang dagger. Aku tak mengira bahwa penelitianmu sudah mencapai tingkat seperti ini. Profesor Jian mengatakan bahwa benda tersebut dibuat berdasarkan dengan metode bertarung yang digabungkan dengan referensi dari Sky God Armor milik Komandan Lo. Hanya saja kekuatannya tentu saja masihlah di bawah Sky God Armor yang asli. Namun bentuk asli dari benda tersebut juga masih dapat dirubah sesuai keinginan. Duan Fei yang lalu diperintah Profesor untuk memasukkan lagi kekuatannya pada benda tersebut. Double dagger miliknya pun lalu berubah menjadi sebuah cincin. Untuk sementara, gunakanlah itu dulu sebagai senjatamu. Jika nanti reruntuhan dewa kuno lapisan kedua telah berhasil ditembus, aku akan mempersilahkanmu memilihnya terlebih dahulu. Baiklah Profesor Jian, saat ini sudahlah sangat cukup. Keberangkatanku sudah sangat tertunda. Aku akan pergi sekarang. Dan Duan Fei pun lalu undur diri dari tempat tersebut. Sembari memandang Duan Fei yang perlahan mulai akan meninggalkan shelter, Komandan Lo lalu berkata pada Profesor Jian, "Aku bahkan masih belum berani untuk percaya bahwa anak muda itu telah berhasil menangani lebih dari 10.000 zombie. Sebenarnya, aku pikir dia akan menggantikan posisi Guan Zonghua atau aku, dan lalu menggunakan kekuatan shelter untuk mencari keberadaan adiknya. Namun, ternyata dia tak meminta permintaan apapun. Bahkan dia juga menolak tawaran bantuan dariku. Pada saat aku tahu bahwa dia akan pergi ke Qinchuan seorang diri, hatiku terasa panik sama seperti saat dia mengatakan bahwa dia akan mengalahkan gelombang zombie seorang diri. Namun, saat ini aku tak mengerti, apakah aku ini sedang mengkhawatirkan dirinya ataukah shelter. Dengan kemampuan bertarungnya yang seperti itu, kekhawatiranku pun semakin jelas.
bahwa ini pasti dikarenakan aku yang terlalu egois karena mengetahui dirinya yang pasti akan pergi. Apa kau akan pergi dengan cara begitu saja? Siako, maaf, aku tidak terbiasa dengan cara seperti itu. Kalau begitu, tolong izinkan aku untuk ikut pergi bersamamu. Itu sangatlah berbahaya untuk berada di Qinchuan. Mungkin saja aku bisa membantu. Siako, terima kasih. Tetapi perjalanan ini terlalu berbahaya. Aku tak berharap kau ikut denganku dan meresikokan hidupmu. Shelter baru saja mengalami serangan gelombang zombie. Jadi di setiap bagian pasti akan sangat membutuhkan bantuan. Tapi angin kencang yang tiba-tiba muncul ternyata berasal dari kepakan sayap Goldie yang sedang terbang mendekati Duan Fei. Duan Fei, akankah kau kembali? Tentu saja, aku akan kembali. Ayo Goldie, petualangan kita secara resmi dimulai. Dan Duan Fei pun lalu pergi meninggalkan kota tersebut dan juga shelter. 1 minggu pun berlalu. Tempat lalu berpindah ke kota Qinchuan. Sudah 1 minggu semenjak aku di sini. Seperti yang kuperkirakan, jumlah zombie bermutasi memanglah lebih banyak dibandingkan saat kehidupanku yang sebelumnya. Ucap Duan Fei yang ternyata hal tersebut tidak hanya terjadi di area terluar. Karena selama seminggu, ia juga telah mencoba berulang kali memasuki area pusat, namun selalu berakhir dengan gagal. Dan juga ketika dirinya menggunakan skill deteksinya, ternyata dirinya melihat bahwa ada zombie tingkat C di pusat area. Dan itu sangatlah sulit untuk dibayangkan, mengenai betapa mengerikannya sosok yang bersembunyi di dalamnya. Tetapi, setiap kali dirinya pergi mendekati tempat itu, pohon evolusinya selalu memberikan reaksi yang kuat. Terasa seperti menginginkannya untuk segera maju ke depan dan menuju ke tempat itu. Dan semenjak pohon evolusi memberikan reaksi yang kuat padanya, tentu saja dirinya harus pergi untuk memeriksa tempat tersebut. Dan dirinya akan memulai melakukan metode yang telah direncanakannya untuk dapat memasuki pusat kota Qinchuan. Hari ini, ayo kita akhiri sampai di sini dan pergi kembali untuk beristirahat, ucap Duan Fei kepada Goldie. Singkat cerita, di sebuah gedung apartemen yang terbengkalai, terlihat Duan Fei telah memasuki gedung tersebut. Namun di saat dirinya sedang menaiki tangga untuk menuju tempatnya beristirahat, tiba-tiba Goldie mencium aroma sesuatu dan lalu menunjukkan reaksi bersiaga. Duan Fei yang melihat perubahan sikap pada Goldie lalu berpikir mungkin ada zombie di atas. Namun, dirinya tidaklah merasakan apapun mengenai keberadaan zombie di tempat tersebut. Dan Duan Fei yang sudah selama beberapa hari di tempat itu lalu berpikir bahwa seharusnya saat ini semua zombie di tempat itu sudah tidak ada. Goldie yang mampu mencium aroma tersebut dengan lebih kuat dibandingkan Duan Fei. Duan Fei pun lalu memperkirakan bahwa zombie itu telah meningkat ke tingkat di mana ia bisa menutupi aromanya. Goldie, jangan bertindak gegabah. Kita harus menemukan kartu as dari lawan terlebih dahulu, ucap Duan Fei yang lalu dirinya melanjutkan langkahnya sembari dalam posisi siaga. Duan Fei yang kini telah sampai di tempat aroma itu berasal, lalu mencoba diam-diam melihat ke dalam suatu ruangan. Itu adalah manusia. Huan, sekarang makanlah. Tempat ini sangatlah aman. Huan ingin makan bersama dengan kakak. Kakak tidak lapar, kamu bisa menghabiskannya. Siapa? Siapa di sana? Ucap pria tersebut menyadari kehadiran Duan Fei. Kalian survivor. Aku tak menduga bahwa ada survivor di tempat yang berbahaya seperti ini. Sialan, aku tak menduga bahwa mereka dapat menemukan kami dengan begitu cepat. Huan, jangan takut, tetaplah di belakangku. Bangsat, aku tak akan membiarkan diriku ditangkap dan dibawa kembali ke sana olehmu.
ucap pria itu sembari akan menyerang Duan Fei. Duan Fei yang ternyata mendapatkan perlawanan dari pria itu. Dirinya lalu mendengar bahwa pria itu memanggil dirinya dengan nama Zhou Kang. "Hei, sepertinya kau salah mengenaliku. Aku bukanlah Zhou Kang, dan aku juga tak tahu siapa dia." "Apa yang kau katakan?" "Ah, benarkah? Maafkan aku tentang itu. Aku telah salah mengenalimu sebagai orang lain. Lain waktu, lihatlah baik-baik dulu. Jika saja aku hanyalah manusia biasa, mungkin saja aku sudah tewas." Hingga pada akhirnya, pria tersebut yang telah menyerang Duan Fei dikarenakan kesalahpahaman, lalu meminta maaf padanya. Duan Fei yang tak mempermasalahkan hal itu pun lalu memperkenalkan dirinya. Dirinya juga menanyakan identitas kakak beradik itu dan juga menanyakan mereka bagaimana bisa berada di tempat itu. Pria itu pun lalu memberitahukan namanya adalah Chen Jiahao. Lalu juga menceritakan alasan mengapa dirinya dan adiknya bisa berada di tempat tersebut. 15 menit pun berlalu. Jiahao yang telah panjang lebar menceritakan semua pada Duan Fei. Dan sebagai tambahan, ia juga memberitahu bahwa Huan Huan adalah adik dari pacarnya, yang mana pacarnya itu telah disiksa serta diperkosa oleh Zhou Kang dan juga yang lainnya. Lalu setelah itu pacarnya tewas karena dimakan monster. Sekarang yang tersisa hanya tinggal Huan Huan. Jiahao pun bertekad tak akan membiarkannya dalam bahaya. Jiahao pun menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada pacarnya, bahwa itu dikarenakan dirinya yang terlalu lemah. "Bukan, itu bukanlah salahmu. Merekalah yang sudah kelewatan batas. Mereka bahkan sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan. Aku tak pernah mengira bahwa mereka sampai menggunakan manusia untuk memberi makan monster. Bukan hanya itu, Zhou Kang bahkan sering menggunakan manusia untuk memancing zombie agar monster tersebut dapat memangsa mereka." Duan Fei yang mendengar hal tersebut, dirinya pun lalu menyimpulkan bahwa dalam kondisi normal, baik itu zombie maupun monster, pada saat mereka bertemu manusia, mereka pasti akan membunuh dan memakannya. Sedangkan orang-orang tersebut yang memberi makan monster dengan menggunakan manusia, itu terasa sangatlah aneh, dan dipastikan pasti ada sesuatu di balik hal tersebut. Duan Fei yang tiba-tiba teringat sesuatu. Dirinya pun lalu meminta Jiahao untuk menunjukkan lengannya. Dan ternyata seperti yang diperkirakan, bahwa di lengannya Jiahao kini terdapat sesuatu seperti bibit tanaman. Duan Fei memastikan bahwa itu adalah monster tipe tanaman. Monster tipe tanaman merupakan monster yang tidak bisa berpindah tempat untuk berburu makanan, dan dengan menanamkan bibitnya pada tubuh manusia, maka manusia itu akan ditandai sebagai makanannya, dan lalu menggunakan mereka untuk memancing para zombie. Diketahui pada saat apokalips terjadi, virus menyebar di seluruh bumi. Hampir segala sesuatu yang hidup di bumi akan terinfeksi. Virus tersebut membuat hewan-hewan menjadi monster kejam dan haus akan darah. Dan tentu saja hal tersebut juga terjadi pada tanaman. Namun, jika dibandingkan dengan manusia dan hewan, tanaman hanyalah memiliki sedikit kesempatan spesial, bahkan setelah tanaman tersebut terinfeksi. Dengan jumlah tanaman yang memiliki kemampuan spesial sangatlah langka, hal tersebut membuatnya sangatlah berharga, dikarenakan mereka memiliki sumber kekuatan hidup serta inti gen yang besar di dalam tubuhnya. Dirumorkan bahwa setetes esensi kehidupan dari monster tanaman, tak peduli seberapa buruk manusia terluka, asalkan dia masih bernapas, hal itu akan mampu disembuhkannya secara instan. Beberapa orang juga mengatakan bahwa itu akan mampu mengevolusi manusia lebih jauh lagi. Jadi, dikarenakan adanya poin unik yang spesial itu, di kehidupannya yang sebelumnya, pada saat era apokalips, setiap kali ada monster tipe tanaman bermutasi, itu akan membuat banyak orang yang bertarung untuk memperebutkannya. Dan dirinya tidak menyangka akan dapat bertemu monster langka tipe tanaman di tempatnya saat ini. Aku hanya harus menghabisi monster itu, merebut sumber energi kehidupannya, maka itu akan meningkatkan kesempatanku untuk dapat memasuki pusat Qin Chuan.
Tiba-tiba, lamunan Duan Fei dipecahkan oleh Jia Hao. Duan Fei pun lalu memberitahukan Jia Hao bahwa tempat mereka saat ini tidaklah aman. Dan dengan adanya bibit tanaman pada lengannya, maka para musuh dipastikan akan dengan mudah menemukannya. Jia Hao pun sontak terkejut, karena pantas saja musuh-musuh dapat menemukannya dengan mudah di saat dirinya tengah bersembunyi. Jia Hao pun lalu mengajak Duan Fei untuk segera pergi ke tempat lain. Jangan khawatir, semenjak aku tahu mengenai apa yang terjadi, aku tak akan hanya duduk diam di sini. Aku akan membantumu untuk menghabisi mereka semua. Kamu sendiri, aku ucapkan terima kasih atas kepedulianmu. Tapi kau tidak tahu siapa itu Zhao Kang. Tidak hanya mereka memiliki senjata, tetapi mereka merupakan manusia super. Kita tak akan mampu menandingi mereka. Adikku terpisah dariku dikarenakan aku tak menjaganya dengan cukup baik. Dan aku sangat mengerti perasaanmu saat ini. Aku sangatlah percaya diri, jadi percayalah padaku. Selain itu, di tubuhmu terdapat bibit, jadi akan sulit bagimu untuk terus melarikan diri. Kau benar, bahkan jika kita terus-terusan melarikan diri, itu tak akan menyelesaikannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tak perlu melakukan apapun. Cukup beristirahat di sini, tunggu sampai mereka datang menemukan kita. Dengan begitu, kita akan dengan mudah memasuki markas mereka. 60 menit kemudian, Duan Fei dan Jia Hao yang masih meneruskan rencana mereka. Pada akhirnya orang-orang yang mereka tunggu pun tiba. Namun, dari sekian banyak orang itu, Jia Hao memberitahukan bahwa tidak ada Zhao Kang di antara mereka. Hal tersebut lalu membuat mereka harus bergerak sesuai rencana, yaitu untuk tidak melawan dan berpura-pura untuk ditangkap. Chen Jia Hao, sialan kau, dikarenakanmu aku berulang kali dimarahi oleh bos. Duan Fei yang mengkhawatirkannya, Jia Hao pun lalu memberikan kode bahwa dirinya baik-baik saja. Gerombolan tersebut pun lalu membawa mereka semua, termasuk juga Goldie yang rencananya akan dijadikan tambahan menu daging malam ini. Tempat lalu berpindah. Terlihat dua orang yang sedang berjaga di depan pintu suatu ruangan, yang mana di ruangan tersebut terdapat bos mereka yang sedang bermain-main dengan seorang wanita, dengan disertai pacar wanita itu yang menonton permainannya. Wanita tersebut yang tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah dan meminta maaf kepada pacarnya. Sedangkan si pria yang berada pada posisi diikat di kursi dan dibungkam mulutnya, hanya bisa berteriak tidak jelas. Kenapa? Ini pertunjukan yang bagus kan? Bukankah kau menyukainya? Mengapa kau terlihat sangat marah? Kau haruslah bersyukur pada pacarmu, karena jika bukan karenanya, kau pasti sudah lama mati. Salahkanlah dirimu sendiri karena sudah menjadi orang yang lemah. Ayolah, biarkan aku mendengar apa yang kau katakan setelah melihat hal itu. Bajingan kau Zhao Kang, aku akan membunuhmu. Dasar kau bajingan sampah. Anjing lemah, hanya bisa berteriak dan menggonggong. Dan Zhao Kang pun lalu menyiksa orang itu lagi. Tolong hentikan. Bukankah katamu akan melepaskan kami jika aku menuruti kemauanmu? Sungguh naif. Mengapa aku harus melepaskan kalian? Kalian semua adalah bahan-bahan yang berharga. Zhao Kang, sialan kau. Tiba-tiba, pintu ruangan itu pun hancur dengan diawali oleh teriakan penjaga di depan pintu. Dan ternyata, itu adalah Duan Fei yang sudah datang untuk menyelamatkan mereka dan menghabisi si Zhao Kang.